Dan ada Hellcat untuk last pick bagi Arkehozi, berarti mereka kalau sampai ada mau datang Hayabusanya, Yap. Quad Shadow tinggal dimatiin lampu dan bisa pulang. Oke, sementara tapi kalau untuk lane-nya apabila One ketemu dengan Hayabusa agak sedikit ribet juga nih jatuhnya. Ini sih kalau aku dari draft pick ya. Draft pick ini udah Arkehozi sih. Betul, betul. Aku ya. Aku draft pick udah Arkehozi nih. Tapi tentunya kita bakal lihat ada dari caster prediction nanti dari Opung Wawa ya. Wih, masih bersama Ribo, Altezi, Last dan juga Flaptezi. Iya, itu tadi ada sudut kiri dan sudut kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari Ararki Hoshi. Yes. Right. Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster kita tadi bawa cukup banyak draft pick kejutan. Hellcat akhirnya muncul di M2. Yes, ya Hellcat loh. Perdananya dia muncul di M2. Muncul akhirnya. Bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah Ararki Hoshi dan ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Brand Esport ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini Pak Pulung. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah, lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal, masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti di Bener banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi emang gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Gue main gini langsung ada telur dadar di sana. Ada saya bakal coba untuk mengganggu. Lusti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu trap yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak. Masih ditimingin sama seorang Sin. Dua purple dan juga orange buff udah didapatkan nih. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik memang Hellcat-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzong di top lane, Hayabusa yang turun ke bawah mau tuker lane, Yuzongnya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepat. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh melee. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit Benar. dengan Quad Shadow-nya. Jadi kayak Tenang-tenang. tenang Itu aja, flower. masih ada bunga-bunga indah, bunga-bunga indah, bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, soal petnya dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung ngegigit telapak kaki dari Bentar, One. kata Z, kalau coba dipaksa, Finn ke arah sana dan Darkness Fall udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih bisa first spot didapatkan oleh seorang Z. Lihat, satu kali garukan, menemukan seorang piu, 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 piu. Oke, Flapsy berubah aja menjadi ban dalam, berputar ke bagian bawah, ditabrak Kahyuzongnya, untung masih bisa menggocek. Tuker lagi, betul. Lihat, Rico langsung dari seorang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Psycho di tempat sana. Mencoba diusir mundur ke arah belakang, terlalu panas ternyata Oli dari seorang Flapsy. Dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Rimu. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan dan ternyata kombonya dari Psycho dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambah langsung ada crossbow of tank harusnya dari seorang Whisking dan ternyata dapetin seorang Flapsy. Double kill, Whisking di pos bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar, mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Psycho memilih untuk mundur karena ada satu buah PTP Succession yang di-miss. Berhasil dihindari, Lasti menabrak tapi sayang sekali bukan Kapusi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. Satu level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kali ini setup akan dilakukan oleh Arkehozi dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi anti lompat tarik peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Bomb tapi pergi aja, terlambat sudah aksi dari Baxia, sudah bubar semuanya. Dibalikin keadaannya bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah sin.
Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi The Wave Dragon langsung ke arah seorang Lesti. Udah gak punya Purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Psycho terkena Tonros lumayan sakit damage-nya dan harus mencoba untuk menjaga purple buff dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar outer turret mulai berubah menjadi Vandalem lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution sedikit lagi. SP yang diberikan oleh Pin, apakah Pin bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada Revenant juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7 sedikit lagi SP-nya bertahanlah. Nah ternyata masih bisa Ini diculik. bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim Ararkioshi. Dia udah dapetin satu turret, dapetin Sin lagi kayaknya di arah middle. Ternyata udah mulai Dark Knight's Fall, gelap, nggak kedengeran. Dimana seorang Sin berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7 dapetin Finn, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, kayak dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa menumbangkan dua pemain sekaligus meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Finnnya belum mumpuni, tapi dari Lasti memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, Seeker ini Lemon, udah apakah bakal siaga. keluar? Siaga satu udah keluar tadi Opungwawa. Udah Oke. dipanggil lah pula tuh ya. Ini ya udah dipanggil nih ya kan, aji-ajannya legenda, bukan sembarang legenda, tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane. Bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya, tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lasti. Masih ada Purify, bakal coba diantar balik. Ternyata di sana PN terkena damage cukup banyak. Dan Fall langsung ditunggu, tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi? Kena arrow, Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim Ararkioshi. Akhirnya masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow, itu mungkin dari seorang Kaltus yang tumban. Aduh, ini insting dari Sisin udah bagus banget, tapi sekarang Jack Gundonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution? Udah Tonros juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah satu orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand, sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Psycho pun harus memilih untuk mundur karena damage terlalu sakit. Bakal coba dipaksa, Ribonya lihat Cosmo of Tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gini dan ternyata Cosmo of Tank dari seorang Westgate langsung mendapatkan satu harusnya dan memilih untuk mundur. Satu di arah top lane, keuntungan untuk tim Ararkioshi, tapi Ararkioshi lihat di bawahnya kosong, nggak ada cover. My play agak. Aduh, tapi One-One-nya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weakness-nya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat crossbow of tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan satu poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure satu, tapi di sini PR dari Ararkioshi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti dia adalah 4 lawan 5 loh. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh seorang R7. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan, View masih bisa selamat. Oh my god, View-nya masih bisa kabur, sedangkan Katesi langsung ke arah belakang. Miskin yang ditumbangkan. Satu kali sabetan, Mas Haiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini Ararkioshi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin satu buah keuntungan jadi kehilangan dua playernya, Pak Mulus. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh View-nya, dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh Ararkioshi. Sayang banget. Wah, bahkan Ribonya bener-bener dia tahu dia di pressure. Dia kabur kiri kanan, depan, atas, bawah, belakang. Kali ini dari tim Ararkioshi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk Ararkioshi. Lihat sini bener-bener diajem-ajem, diejam-ejam. Bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Pulung. Tertinggal 2 level loh untuk sekarang, dan ternyata ada game pause kembali. Yo teman-teman yang ada di luar sana, yuk tetap kita doakan yang terbaik buat Ararki. Yuk, dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Ramein kolom komen, banjirin kolom komen dengan doa kalian yang baik-baik. Hashtag Indopred, jangan lupa likes-nya juga ditinggalin ya. Nah ini si Ribo nih. Ribo Tuh dari dulu dia di brand, dari zaman Ini Ederman. striker bayangan yang luar biasa banget. Yap. Bisa beradaptasi dalam situasi apapun juga. Kalau menurutku adalah ketika dia melakukan perpindahan, rotasi yang terjadi dari bottom lane menuju top lane, itu udah bagus banget. Itu inisiatif yang berarti bahwa dia mau mengakui kekalahan di lane-nya dia. Dia pindah. Karena biasanya kan ada kan yang, misalnya gue bisa coba lah, gue lawan, akhirnya gue bawa kan sampai lane game. Dari
pemain-pemain seperti ini, mereka tidak menginginkan hal tersebut. Mereka tetap menginginkan keunggulan meskipun setipis apapun itu juga. Iya. Tuker, dan kita lihat tadi ketika dia tuker, akhirnya dia bisa unggul level dari ujungnya R7 dan akhirnya bisa untuk Karena- memenangkan duel di top lane. Gimana ya, mau Kamera nggak bisa mau ya kita lagi gitu nggak ya. sih? Apa? Minta mau doa lagi nih, kayaknya Iya. kita harus minta doa lagi Ya nih. kita minta doa lagi nih buat teman-teman semua nih ya. Nih yang DM kita juga udah rame banget. Mau doa bersama kita nih. doa. Bisa nggak Pak Om, produser? Om, Ke Om, kita ya. lagi nggak bisa ya? Aduh, teman-teman semua juga ya di luar sana, ayolah doanya diramein lagi. Ada request dari Bapak AP nih soalnya. Doa bareng secara live lagi dong. Doa lagi dong secara live. Iya ya Pak. Oke. Abis ini Pak ya nanti Insya Allah Insya Allah Pak. Insya Allah. selesai match ini kita menang, kita bakal sebelum masuk ke match kita bakal doa bersama lagi. Amin, ya. amin, Karena insya memang Allah. doa itu adalah salah satu senjata utama juga ya. Yap. Doa usaha itu udah dua senjata utama yang sangat ampuh, dan sangat tajam. Duh, nih masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk sekarang. RRQ bisa dibilang untuk turretnya, area pertahanannya kecil Oke, banget. Dan oke, sekarang oke. sepertinya kita akan balik lagi ke lane of down untuk melanjutkan pertandingan antara RRQ versus Brainy Sport. Yes, kita bakal lihat lagi kali ini. PY di depan bakal coba dihajar oleh seorang Flattersy. Memilih untuk mundur, ternyata damage terlalu sakit. Ada Lusty di sana. Bakal dibuka olinya. Whisking bakal coba untuk mengganggu. Flattersy bakal coba ditangkap. Gak peduli apapun terjadi. Wells langsung ke arah belakang. Langsung ke posisi yang salah. Tapi kali ini Whisking bakal menjadi pilihan dan Spin harus mundur. Flash shot. Almost is never enough. Hampir saja dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang PYN. Wow, baik, cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi. Hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari RRQ sekarang. Wow, bukan sembarang pemain tapi kali ini Rivo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan dan Rivo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan able one by one situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di Yep. belakang, cutting apartemen tim RRQ. Tapi dia Flaggers, sekarang seorang Lasty, gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi sepertinya untuk kali ini ya, Oppo. Ya, agak berat dari mereka juga tampak kalau mereka gak mau terlalu komit. Yap. Agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk Brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Yes, Aduh, benar waduh, banget. waduh, Tapi waduh. scene-nya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Pisiko dan Pisiko bakal berada di gas depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim RRQ yang membuat mereka akan galon kali ini bisa diamankan. Lasty udah pada mulai datang. Kali ini RRQ Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Pisiko memilih untuk mundur dengan satu buah flicker langsung belum ada data handphone dibuka oleh seorang Sin. Langsung ke arah belakang. Damage terlalu besar. Masuk ini didapatkan. Tapi Cross Mountain berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan di sisi lain membuat netralisir war. At least langsung ada satu buah yang Hayabusa dengan Shadow Kilo. Dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasty udah masuk, udah mulai balik kembali. Para tim RRQ Hoshi harus mundur. Damage terlalu hilang, damage terlalu sakit. 2 hilang. Oh my god, Lasty masih mau lagi. Kapten Sika berhasil ditangkap oleh seorang PY dan ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Aduh nih Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian oke, terkena efeknya. Tapi terkeluar ditabrak lagi, dikeroyok habis-habisan. Ada high end rain dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya nge-buying time dari tadi. Tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrose-nya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang ditelan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan split bersih dari sini. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Kami lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ngeganggu aja. Itu harus dilakuin sih, karena kalau enggak ditakut-takutin aja brandnya, jangan di-teamfight. Karena mereka lagi kalah power untuk kali ini Oppo. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau kita lihat dari segi item-itemnya Yap. tadi. Bahkan level sendiri dalam antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Macet juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi gitu. Karena sih sebenarnya kalian slotnya nggak ting-ting-ting ya. Tapi Iya. dia on point. Dia on point banget tau. Bukan ting-ting-ting.
Kan ada yang fast hang banget kan? Ada yang fast hang. Nah dia tuh nggak yang tipikal ting kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jatuh. Iya Om, nih dia Langsung tadi nge-burst. masalahnya nge-burst banget. Risiko udah berada di arah belakang. Wah coba Dante Fox dikeluarkan menuju Oke. ke arah seorang Courtesy. Masih bisa bertahan, bahkan Sin harus tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim Arangkiosi. Kali ini gak berhasil mendapatkan satu poin Supernatural. tambahan. Bahkan PYN yang tumbang. Ada yang Oh my saya di God. luar sana. Double kill Ribo. didapatkan, Ribo masih mau lebih. Oh my god, ini bisa R7. menjadi bencana. SM ditumbangkan. Tersisa seorang Whiskey yang akan mempertahankan Whiskey. satu match lagi. Tapi ini gak mungkin. Whiskey Terkena. terkena lele. Para pemain dari tim Brady Sport dan masuk. Dan hari kita terkena wipe out. Brady Sport mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esport lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god. Mumet kepala. Oh my god. Ayo. Ya, dan gimana ya? Dari brand sendiri mereka pede loh. Mereka pede banget dengan pilihan mereka juga. Satu, yang kedua, ya tadi kita bisa lihat bahwa Hellcurt yang memang belum memiliki kayak item ya. Kayaknya item Iya. masih under. Jadi ketika dia coba untuk buka 2 kali, satu ada dekat dengan Lord, yang tadi ketika fight terakhir hampir terjadi, Dark Nightfall, yes. Yep. Bisa dibuka. Oke. Belum lagi Daily Shadow Price Tra- Injury-nya juga. Betul. Shadow Transition lompat ke tengah mau dari positif. Ya kan? Tapi tiba-tiba dapat orang gitu Yep. langsung ngekurung semuanya dan